Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati eh, Bapak Direktur Politeknik AUP, Bapak Dr. Aris Widakdo APMSI yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak narasumber Profesor Dr. Insinyur Azam B. Zaidi MS. Yang saya hormati Ibu Moderator Dr. Yesi Dewita Sari SPI MSI. Yang saya hormati Ibu Ketua P3M Dr. Tati Yuniati ST MSI serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Selamat datang pada acara webinar seri kedua Politeknik AUP yang saat ini adalah dari program Pasca Sarjana yang mengangkat tema mengenai biovlog. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Lalu Ahmad Jani Kadafi yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi ini adalah pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian akan langsung masuk pada acara inti yaitu pemaparan dari narasumber. Baik, kita langsung saja menuju ke acara pertama. Untuk membuka acara pada pagi hari, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua dari ruang Zoom masing-masing, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Direktur Politeknik Ahli Usaha Peragaan Dr. Aris Widakdo API MSI yang sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Direktur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat. Sebelum saya lanjutkan, eh, moderator, suara jelas? Jelas, Pak. Iya. Pertama, yang saya hormati para wakil direktur yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan webinar bulanan yang kedua, ya, hari Selasa tanggal 30 September 2025. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak narasumber kita, ya,
Bapak Profesor Azam yang berkenan menyampaikan hasil penelitian kepada kita semua untuk berbagi keilmuan, sehingga mudah-mudahan webinar ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati juga seluruh para peserta webinar yang saya lihat jumlahnya cukup besar ya, di atas 100 ya. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan terbaik buat Bapak Ibu semua untuk mendengarkan hasil penelitian atau diseminasi dari Bapak Profesor Azam. Bapak Ibu semua, eh, saya sekarang berada di Gambir. Sebenarnya lagi ada rapat khusus, rapat yang sangat penting bersama Pak Kapusdik dan Pak Sesbadan, dan mungkin akan bergabung juga Pak Gabadan. Saya izin untuk keluar ya untuk membuka kegiatan webinar ini, sehingga eh, nanti saya juga mohon izin ya setelah membuka untuk kembali bergabung rapat pimpinan di Gabir. Jadi saya sekarang ada di ruang rapat BPSDM KP di Gambir. Bapak Ibu semua, eh, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita semua ya rahmat kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Dan pada pagi hari ini ya kita berada di suasana dan acara yang mulia yang terus harus kita pelihara dan terus kita kembangkan, yaitu kegiatan webinar bulanan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Webinar ini bertemakan terkait teknologi bioflok, ya, budidaya ikan air tawar yang efisien, yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Azam. Bapak Ibu semua, kegiatan ini merupakan salah satu dari kewajiban kita ya untuk melaksanakan tiga pilar Tridharma perguruan tinggi. Sehingga eh, pada kesempatan kini salah satu hasil penelitian mengenai teknologi bioflok akan disampaikan oleh Profesor Azam, dan menurut informasi hasil penelitian ini sudah diadopsi oleh kelompok pembudidaya di Kota Bogor. Jadi beliau fokus untuk bagaimana bioflok ini lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menyerap amoniak dan nitrit yang dihasilkan oleh sisa makanan, kotoran, dan ikan yang secara alami dihasilkan dari proses metabolisme dalam produksi budidaya perikanan. Ini tentu tema yang sangat menarik ya. Eh, Salah satu teknologi yang harus kita kuasai dan harus kita sebarluaskan ke masyarakat ya, karena banyak sekali manfaatnya. Sekedar informasi Bapak Ibu semua, saat ini saya juga sedang rapat pimpinan membahas tentang pengembangan budidaya untuk ikan jetpet ya. Jadi rencana ini sebagai informasi juga Bapak Ibu semua, bahwa Politeknik Ahli Usaha Perikanan ya akan diberikan amanah untuk balai riset ikan hias di Depok. Itu akan diserahkan ke Politeknik AUP,
dan akan menjadi salah satu teaching factory yang besar untuk Politeknik AUP. Saat ini lagi dibicarakan konsep bagaimana teaching factory di Balai Riset Ikan Hias di Depok itu mampu memproduksi ya 1.000 ton ikan perch dalam 1 tahun. Sehingga ini kita lagi berproses bagaimana memiliki teaching factory yang besar, menghasilkan ikan hasil budidaya yang besar ya, yang cukup fantastis ya, 1.000 ton dalam 1 tahun. Dan ini kita lagi mempersiapkan diri untuk menjadi teaching factory Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang ke depan untuk menjadi instalasi yang membanggakan. Jadi itu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan webinar pada kali ini eh, memberikan dampak positif buat kita semua dan tentunya bagi masyarakat yang ikut juga tergabung dalam webinar ini. Mari kita ikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya, ya, dimanfaatkan waktu seoptimal mungkin, dan salam semangat untuk unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk terus menyelenggarakan secara rutin ya setiap bulan agar senantiasa kita bertambah wawasan dan pengetahuan. Sebelum saya tutup ya, untuk memberikan semangat, saya berpantun ya. Pergi ke Bogor membeli ikan. Cakep. Ikan segar hasil budidaya. Mari kita ikuti webinar dengan riang agar ilmu bertambah setiap harinya. Terakhir ya, air tenang banyak beriak karena bioflok jadi air bersih. Ilmu berkembang, manfaatnya banyak, membawa AUP makin prestisius dan bersih. Demikian sambutan dari saya. Salam semangat, salam mengikuti webinar. Saya juga langsung izin ya, mohon bergabung kembali untuk rapat pimpinan untuk membahas teaching factory di kantor Balai Riset Balai Riset Air Hias. Mudah-mudahan juga bisa terlaksana dengan baik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak di Direktur Dr. Aris Widakdo IPMSI. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara utama kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Ini yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Yesi Dewita Sari sebagai moderator. Gimana, Bu Yesi sudah siap di sana di Bogor? Siap. Baik, Bu Yesi kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Bapak Dr. Aris Widakdo. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Yang saya hormati Ibu Kepala Unit P3M Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Prof. Azam B. Zaidi, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan, dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pada sesi berikutnya, perkenankan saya untuk memandu acara ini, di mana acara ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan, serta menjadi ajang diskusi akademis yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum penyampaian materi oleh narasumber, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita. Narasumber kita pada pagi hari ini dengan nama lengkap Profesor Dr. Azam B. Zaidi, MSI,
lahir di kota Jepara pada tanggal 13 Juni pada tahun 1958. Pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 ditempuh di Institut Pertanian Bogor dengan bidang keahlian aquakultur. Narasumber juga banyak berkecimpung di beberapa organisasi dan juga asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia, Komisi Catfish Indonesia, dan juga menjadi pengurus pada organisasi masyarakat aquakultur Indonesia. Itu sedikit tentang latar belakang dari narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Sebelum itu, menyambut tadi pantun ya dari Bapak Direktur, saya juga membacakan satu pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, tidak lupa singgah membeli ikan. Mari simak pemaparan narasumber kita agar wawasan bertambah dan ilmu semakin meningkat. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu, saya berikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Azam. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yesi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Direktur Poltek AUP, Bapak Ibu Wakil Direktur yang saya hormati, kemudian Ibu Dr. Tati sebagai Kepala P3M yang saya hormati, Sivitas Akademika Politeknik AUP, dan Bapak Ibu Saudara peserta webinar pada pagi ini yang saya hormati. Hari ini kita akan berdiskusi ya, tentang teknologi bioflok, khususnya untuk budidaya ikan air tawar ya. Dan materi yang akan kita bahas, yang pertama teknologi bioflok, prinsip teknologi bioflok untuk budidaya ikan. Yang kedua, efisiensi penggunaan probiotik, karena tadi judulnya adalah efisiensi topiknya. Yang ketiga, efisiensi penggunaan air. Yang keempat, efisiensi penggunaan pakan buatan. Yang terakhir itu berupa prosedur penerapan teknologi bioflok yang kami susun berdasarkan hasil penelitian 14 penelitian ya, 14 penelitian tentang teknologi bioflok, dan sudah dipublikasikan sebanyak 11 publikasi tentang bioflok. Jadi nanti prosedur penerapan teknologi bioflok ini berdasarkan hasil kajian selama sekitar 6 tahun ya. Silakan selanjutnya. Mari kita lihat apa sih sebenarnya prinsip teknologi bioflok itu dan apa bedanya dengan budidaya ikan secara intensif atau dengan pada tebar tinggi ya, yang bukan bioflok. Kita lihat di sana, kalau kita budidaya dengan pada tebar tinggi atau sering secara umum disebut dengan teknologi intensif, itu tentunya menggunakan pakan buatan dalam jumlah banyak ya, sehingga karena pada tebarnya tinggi, biomasnya tinggi, maka jumlah ikannya banyak dan jumlah pakan yang diberikan juga dalam cukup banyak ya. Dari pakan yang diberikan itu sebagian akan tersisa, tidak termakan, karena yang kita beri pakan itu kan sebenarnya kolamnya ya, ada wadahnya yang ada ikannya gitu, bukan langsung diberikan pakan kepada ikan langsung, sehingga
sebagian ada yang bersisa. Kemudian dari sisa metabolisme itu juga akan mengeluarkan sisa metabolisme yang bisa mencemari lingkungan. Nah, sisa pakan dan feses ini akan berubah jadi amonia. Pada budidaya intensif, langsung amonia ini berubah, kalau diberi aerasi cukup akan menjadi nitrit, nitrat, dan seterusnya nitrat. Sehingga tidak terbentuk pakan tambahan, ya. Nah, dengan teknologi bioflok itu ditambahkan karbon organik, yang amonia yang tadinya akan berubah menjadi nitrit, nitrat, dan seterusnya. Bahkan kalau aerasinya tidak cukup, akan tetap menjadi amonia yang menjadi racun bagi ikan yang kita budidayakan. Nah, amonia ini dengan ditambah karbon organik, maka melalui asimilasi mikroorganisme, dia akan menjadi bioflok. Nah, bioflok ini akan menjadi pakan tambahan bagi ikan. Nah, dengan ada pakan tambahan, maka selain amonianya akan berubah menjadi bioflok, kemudian juga mendapatkan pakan tambahan untuk mendapat nutrisi bagi ikan yang kita budidayakan. Jadi itu bedanya, ya. Kalau intensif itu amonia tidak akan berubah menjadi pakan atau berubah bioflok. Nah, dengan kita tambahkan karbon organik dan ditambahkan aerasi yang cukup, maka amonia itu akan dikonversi oleh mikroorganisme menjadi bioflok. Saya kira itu prinsipnya. Kemudian ini prinsip dari bioflok tadi kan penambahan karbon organik. Gitu. Nah, kapan sebenarnya karbon organik itu ditambahkan? Beberapa pembudidaya bioflok, apalagi pada saat awal-awal teknologi bioflok ini dikembangkan, biasanya penambahan karbon organik itu diberikan setiap hari, ya, dengan asumsi supaya nitrogen yang terbentuk dari pakan tadi akan dirubah menjadi bioflok. Nah, kami mencoba beberapa hari, beberapa penambahan karbon dengan beda hari. Sebenarnya ada 3, ya, setiap hari, 3 hari sekali, dan 7 hari sekali. Nah, ternyata dengan penambahan karbon organik 7 hari sekali, kita bisa lihat nilai tannya, nilai nilai tannya, ya, itu tidak berbeda, ya. Yang setiap hari itu 0,1, setiap 7 hari juga 0,05 atau 0,6. Jadi malah lebih rendah gitu. Artinya kalau kita anggap itu tidak berbeda nyata, ya. Kemudian volume bioflok juga demikian. Yang diberikan setiap hari 32 mg per liter, yang 7 hari pun 23. Artinya bioflok terbentuk. Demikian juga laju pertumbuhan, ya. Kelangsungan hidup juga tidak terlalu jauh. Nah, konversi juga tidak terlalu jauh, ya. 1,23 dan 1,25. Jadi tidak terlalu jauh konversi pakan yang diberi bahan organik setiap hari dan yang diberi karbon organik setiap 7 hari sekali. Apa keuntungannya kita memberikan 7 hari sekali? Jelas banyak, ya. Yang terutama adalah efisiensi tenaga kerja. Ya, kalau tiap hari kan berarti ada teknisi yang harus memberikan setiap hari karbon organik, ya. Harus menghitung dosisnya dan sebagainya. Kalau setiap 7 hari berarti kan ada efisiensi waktu dalam pemberian terutama tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menambahkan karbon organik tersebut. Kemudian berikutnya, nah, pertanyaannya ini, apakah penambahan probiotik ini
perlu atau harus diberikan pada teknologi bioflok. Ya, mungkin Bapak Ibu peserta webinar dan saudara-saudara mungkin menemukan teknologi bioflok dengan penambahan probiotik. Ya. Nah, kami atau saya dan teman-teman peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan hanya menambahkan molase, perlakuan pertama. Yang kedua adalah molase ditambah probiotik. Jadi dari hasil tersebut kita bisa lihat ternyata total amonia nitrogen, ya, TAN, itu yang molase 14, yang molase plus probiotik 12,1. Relatif tidak beda jauh. Ya, nitrit juga demikian, 0,36, 4,6. Volume bioflok sama-sama tinggi. Ya, yang molase saja 111, molase plus probiotik 106. Jadi relatif sama. Demikian juga laju pertumbuhan. Ya, relatif sama. Apa artinya? Berarti penambahan probiotik ini, kesimpulan kami setelah melakukan beberapa penelitian, tidak hanya sekali, probiotik ini sifatnya adalah fakultatif. Jadi boleh diberikan dan boleh tidak. Karena apa? Karena di dalam air juga mikroorganisme itu sebenarnya ada gitu. Jadi kalau diberikan molase sebagai nutrisi mikroorganisme tersebut, dia akan berkembang biak. Jadi nanti di dalam prosedur teknologi bioflok itu penambahan probiotik itu sifatnya adalah fakultatif. Artinya boleh diberikan, boleh tidak. Ya, kalaupun diberikan mungkin di awal saja. Itu bisa diamati dari volume bioflok. Kalau volume biofloknya tidak tumbuh, tidak ada atau sedikit, itu artinya tidak bekerja itu probiotiknya. Tidak bekerja itu mikroorganismenya, ya. Tidak bekerja. Artinya mungkin mikroorganismenya tidak ada mungkin, ya, kalau tidak tumbuh. Tapi dilihat dari beberapa penelitian bahwa tanpa probiotik itu volume biofloknya juga tinggi, kemudian total amonianya juga tidak berbeda nyata, kemudian faktor-faktor lainnya yang terkait dengan fungsi probiotik tadi juga tidak beda nyata gitu. Sehingga kita menyimpulkan penambahan probiotik pada teknologi bioflok itu sifatnya adalah fakultatif. Ya, diberikan boleh. Jadi apa di sini? Artinya terjadi efisiensi. Kan tadi judul topiknya adalah ada efisiensi. Artinya teknologi bioflok yang wajib diberikan adalah pemberian molase atau karbon organik. Bisa berupa dedak halus, bisa berupa tepung terigu dan sebagainya untuk pengganti molase itu. Dan kami sudah mencoba beberapa sumber karbon organik ini dari bahan-bahan yang relatif murah, ya. Dan hasilnya relatif tidak berbeda dengan menggunakan molase. Berikutnya, nah, bagaimana dengan pergantian air? Salah satu keuntungan teknologi bioflok itu kan tidak ganti air. Jadi efisien dalam penggunaan air. Dan ini kami teliti gitu. Karena salah satu keuntungan dari penggunaan teknologi bioflok adalah tidak mengganti air kalau bisa selama budidaya itu berlangsung. Apakah itu 3 bulan atau 4 bulan begitu. Ya. Dari pengalaman kami, kita coba lihat di sini, ini penelitian 60 hari. Ya, penelitian 60 hari. Kolam teknologi bioflok tanpa ganti air. Kemudian yang kedua adalah teknologi non bioflok ganti air setiap 7 hari sekali. Jadi kalau kita lihat di situ total bahan organiknya, TDS-nya itu tidak beda jauh, ya, 469 dengan 387.
tannya ya agak berbeda, 52 dengan 22. Kelangsungan hidupnya relatif sama, ya, relatif sama. Kemudian laju pertumbuhannya juga malah lebih tinggi yang tidak ganti air, bioflok. Nah, kemungkinan itu adalah ada tambahan dari pakan dari bioflok, ya. Di sana sorry. Jadi laju pertumbuhannya, oh ya benar, laju pertumbuhannya yang bioflok lebih tinggi, 2%, yang non bioflok 1,6. Jadi diduga bahwa karena ada bioflok yang dimakan oleh ikan. Jadi di sini terlihat bahwa selama 60 hari untuk teknologi bioflok itu tidak ganti air, ya, dengan performan kelangsungan hidupnya relatif sama, justru pertumbuhannya lebih tinggi, ya, karena ada bioflok yang dimakan. Dan yang diganti air 7 hari sekali itu performanya sama, ya. Jadi ada efisiensi penggunaan air 7 hari sekali. Kalau misalnya 6 ton satu wadah misalnya, berarti kan berapa itu? 60 hari dibagi 7 berarti hampir 8 kalinya, ya. Jadi efisiensi penggunaan airnya itu sampai 8 kali lebih rendah kalau kita menggunakan teknologi bioflok, gitu. Dari pengamatan selama budidaya maupun selama penelitian itu, teknologi intensif itu biasanya 15 hari itu ikan sudah mulai tidak kuat kalau tidak diganti air. Maksudnya sudah mulai stres, ya. Jadi di sini saya beri 7 hari karena dari pengalaman di lapangan di budidaya dengan padat tebar yang tinggi itu dalam waktu 15 hari itu amoniaknya sudah naik, ikannya sudah tidak mau sudah mulai turun nafsu makan, bukan nafsu makan ikan, ya. Ikan nafsu makannya turun. Kalau nafsu makan ikan tuh kita, ya. Ada ikan kita nafsu makan, gitu. Kalau ini ikannya yang nafsu makan. Itu turun setelah 15 hari tidak diganti air, gitu. Sehingga oleh karena itu dengan teknologi bioflok dengan 60 hari tidak diganti air pun masih normal kehidupan ikannya. Ya, inilah yang kita sebut dengan efisiensi penggunaan air, gitu. Lanjut. Bagaimana nutrisinya? Ya. Kami coba mengukur bioflok yang ikannya diberi pakan 32% dan bioflok yang terbentuk dari ikan yang diberi pakan 20%. Ternyata kadar proteinnya hanya beda sedikit. Secara umum protein 30-an, sekitar 30 itu kan 25%. Itu hampir sama, hampir mendekati pakan komersial. Pakan komersial itu kan ada yang 22, yang ikan air tawar itu rata-rata kan paling tinggi sekitar 32. Jadi 25% ini sebenarnya sudah cukup tinggi, ya, kadar protein yang berasal dari bioflok. Dan kadar selanjutnya kadar lemak dan sebagainya, itu saya kira yang kita perhatikan biasanya kadar protein sama lemak, kemudian serat kasar, ya, serat kasarnya ininya. Saya kira bisa dilanjut tampilan berikutnya. Ini apa ini? Ini percobaan ini sebenarnya ingin melihat apakah ikan makan bioflok, ya. Sebenarnya ada percobaan tersendiri itu, cuma saya nggak cantumkan, tidak saya masukkan datanya. Kesimpulannya bahwa paling tidak yang kami teliti adalah ikan nila dan ikan lele. Itu hasil penelitian kami berkali-kali itu bahwa ikan lele dan nila itu makan bioflok. Itu ada penelitiannya sendiri. Saya tidak cantumkan di sini. Dengan cara melihat kandung plankton, zooplankton yang ada di air itu ternyata juga ada di dalam usus ikan. Bioflok itu kan yang terbesar
kandungan terbesarnya adalah bakteri dan plankton. Juga ada bahan-bahan lain. Sehingga kami amati plankton yang ada di air dan bakteri yang di air itu ternyata sama, yang berada di sebagian besar adalah sama yang ada di usus ikan. Sehingga kami menyimpulkan bahwa bioflok itu dimakan oleh ikan gitu. Dan itu terbukti di sini dari sisi pertumbuhan gitu. Jadi dari sisi apa itu istilahnya itu ya, kalau ilmu dasar perikanan itu kebiasaan makan ya, bahwa bioflok itu dimakan, itu kita bisa amati ya, untuk menyamakan susunan bioflok itu terdiri dari terutama adalah bakteri dan plankton, itu ternyata ada di dalam usus ikan. Dan ini terbukti di penelitian sekarang. Ikan yang diberi pakan pelet saja dan ikan yang diberi pakan pelet plus 240 mg per liter bioflok ya, itu laju pertumbuhannya lebih cepat, konversi pakannya lebih rendah ya. Terutama konversi pakan bisa dilihat, konversi pakan 1,67, di sini 1,3 ya. Laju pertumbuhannya lebih tinggi sedikit pada yang dibeli bioflok. Jadi ini merupakan lanjutan dari penelitian tadi. Apakah ikan makan bioflok? Kita buktikan bahwa ikan yang diberi makan bioflok itu pertumbuhannya atau konversi pakannya lebih rendah, pertumbuhannya lebih bagus. Dan saya pernah mencoba dalam bentuk beberapa ikan lele yang diberi pakan bioflok, itu dalam 1 minggu itu beratnya tidak turun. Sementara yang tidak diberi pakan sama sekali, tidak diberi pakan pelet, tidak diberi pakan bioflok, itu beratnya turun. Artinya apa? Bioflok itu minimal bisa untuk memenuhi kebutuhan energi metabolisme. Jadi kalau ikan kita puasakan, kita mau angkut misalnya, melakukan pengangkutan ikan besar, kan kita puasakan ya, biasanya itu susut, biasanya puasa cuma 1 malam, itu sudah susut sekian persen gitu. Nah ini kita sudah pernah mencoba, dalam 7 hari ikan lele hanya diberi makan bioflok, ternyata beratnya tidak turun. Nah, itu artinya selama 7 hari dia makan bioflok dan kebutuhan energinya untuk kebutuhan metabolisme cukup untuk memelihara tubuhnya ya, sehingga dia tidak turun ya, tidak turun. Itu tidak saya cantumkan di sini, tapi percobaan kecil-kecil itu banyak saya lakukan ya, sambil melakukan budidaya kita coba lakukan seperti itu. Silakan. Nah ini yang menarik, ini membuktikan pengurangan dosis pakan ya, membuktikan apakah bioflok itu menambah atau sebagai makan tambahan bagi ikan atau tidak. Nah, dengan cara melakukan pengurangan dosis pakan. Ya, apakah betul bahwa ikan yang makan bioflok itu mendapat pakan tambahan ya, atau snacknya lah ya, makan makanan kecil gitu istilahnya, misalnya kita sederhananya. Kita bisa lihat di situ. Makanya kita membuktikannya dengan cara melakukan penurunan dosis. Ya. Kolam non bioflok dengan dosis pakan 5%. Yang kedua, kolam bioflok dengan dosis pakan 4,5%. Diturunkan kan? 0,5%. Perlokan ketiga, kolam bioflok dosis pakannya 4%, berarti turun 1% dari kolam yang tidak menggunakan teknologi bioflok. Mari kita lihat sebelah kanan, laju pertumbuhannya ternyata yang 4% saja itu sama dengan yang 5%. Saya mau langsung ekstrimnya saja itu. Yang non bioflok laju pertumbuhannya 3,8. Yang 4% 3,9. Artinya
kalau kita mau pelihara ikan dengan bioflok, dosisnya kita bisa turunkan 1% atau berapa itu? 1/5, 25 berapa itu? 20% ya? 1/5, 20%. Jadi kalau kita memberi pakan 10 kilo satu hari untuk kolam non bioflok, berarti ini kita kurangi 20%-nya, berarti cukup 8 kilo dengan hasil yang sama. Itu penerapan di lapangan seperti itu, ya. Nah, kalau hanya dikurangi 0,5%, 10% saja, dosisnya 0,5% atau 10% dari total pakannya, itu laju pertumbuhannya lebih tinggi, 4,2 gitu. Jadi dengan protein yang sama, kolam bioflok dikurangi 0,5% dosis, itu pertumbuhannya masih lebih tinggi. Jadi kesimpulan terakhirnya sebenarnya seperti itu. Kita kolam bioflok itu mampu menyediakan pakan tambahan sebanyak 20%. Itu ya. Jadi kalau kita menyiapkan tadi 10 kilo, cukup kita siapkan 8 kilo. Kita lihat dari samping-sampingnya, konversi pakan ya. Non bioflok 1,3, yang bioflok 4% aja masih lebih rendah konversinya. Apalagi yang 4,5 hanya 1,1 gitu. Ini hasil yang menarik gitu ya. Hasil yang menarik karena dengan kita turunkan saja dosisnya 20%, ternyata konversi pakannya masih lebih baik. Gitu. Ya. Sudah kita kurangi pakannya, tetapi konversi pakannya masih lebih bagus. Jadi kalau ditambahkan ke sana, mungkin sekitar 25-30% itu turunnya. Kalau kita anggap misalnya konversi pakannya 1,3 dua-duanya, baik yang non bioflok maupun yang bioflok 4%, mungkin pengurangannya itu bisa sampai 25-30. Karena konversinya tidak sama, itu masih lebih rendah gitu. Sudah kita kurangi tapi konversinya masih lebih bagus. Gitu. Jadi masih bisa kita tarik lagi untuk lebih tinggi itu efisiensi pakannya. Mari kita lihat yang terakhir dari hasil penelitian. Kalau tadi kita kurangi dosis, sekarang kita kurangi kadar proteinnya. Itu. Mari kita lihat proteinnya. Apa itu? Kolam non bioflok diberi pakan 60 hari dengan kadar protein 32%. Sebenarnya penelitiannya ini ada 3 perlakuan gitu ya, tapi saya ambil yang supaya mudah untuk dibaca, saya kurangi 1 perlakuan. Ya, bukan hanya 2. Kolam bioflok yang kedua diberi pakan 45 hari pakan protein 32 dan 14 hari pakan 20%. Jadi yang non bioflok selama budidaya pakai 32% pakannya, proteinnya. Sementara yang non bioflok 14 hari menjelang panen, sekali lagi saya katakan 14 hari menjelang panen proteinnya diturunkan 20%. Gitu. Jadi bukan di depan ya. Awalnya kita beri pakan protein 32 semua. Begitu menjelang panen 14 hari atau 2 minggu, kolam teknologi bioflok pakannya kita beri yang lebih murah dengan protein 20%. Bagaimana hasilnya? Laju pertumbuhannya masih lebih tinggi. Ya, menarik ini. 1,9, 1,7. Biomasnya masih lebih tinggi. Konversi pakannya sama. Ya, 1,27, 1,23 sama. Jadi, apa artinya? Terjadi efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya. Kalau tidak salah itu protein 32 dengan protein 20 itu harganya, lupa saya kalau 32 kalau 20 ya. Kalau yang 24 itu mungkin beda 100, 1.500 itu harganya.
Tapi secara umum dari salah satu asosiasi pakan itu 1% protein itu bisa sampai 300 sampai 500 rupiah itu bedanya. Jadi pakannya yang lebih murah saja 20% mungkin sekitar 7-8 ribu ya, mungkin yang itu sekitar 13 atau berapa, jadi cukup lumayan bedanya harganya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, biaya pemberian pakan bisa diefisienkan ya, dengan mendapatkan laju pertumbuhan yang anggap aja sama lah, nggak usah lebih tinggi, anggap aja sama, FCR-nya anggap sama ya, biomasnya kita anggap sama saja, itu masih bisa ngirit pakan selama 14 hari dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir dari semua penelitian 14 penelitian dan beberapa sudah dipublikasikan sekitar 11. Silakan. Nah, saya mencoba membuat SOP ya. SOP itu niki mungkin gak usah terlalu detail, ini cepat saja. Kolam fiberglass itu cuci bersih, saya kira tidak terlalu, itu umum. Air minimum 1 meter kubik, oke. Nah di sini pasang aerasi 3 jam, oke. Aerasinya harus bisa. Aerasi untuk bioflok ini digunakan untuk 2 tujuan ya. Kalau aerasi untuk budidaya intensif atau bahasa ilmiahnya adalah pada tebar tinggi, itu hanya untuk menyediakan kebutuhan oksigen untuk ikan ya, untuk ikan. Tapi kalau kebutuhan oksigen teknologi bioflok, ketersediaan oksigen terlarut ini dibutuhkan untuk ikan dan untuk biofloknya sendiri. Karena bioflok itu adalah terdiri dari organisme renik. Di situ dia memerlukan oksigen. Jadi memang oksigennya harus lebih tinggi kebutuhannya dibanding kalau teknologi biasa. Itu prinsipnya seperti itu. Kemudian terus saja pada tebar itu, kalau ini untuk lele sekitar 400, terus nah itu ya, karbon organiknya bisa molase, dedak, ini saya sudah coba semua ini. Dedak halus, tepung terigu, gula merah, gula putih, bisa buat ngopi ini saya kira. Untuk awalnya cukup 20% ya. Dari jumlah pakan diberikan setiap hari pertama. Untuk selanjutnya cukup 5%. Ya. Dan diberikan tidak setiap hari. Ya. Kalau tadi penelitiannya 7 hari sekali, kalau di dalam operasional di lapangan saya memberikan 5 hari untuk lebih aman lah, gitu. Walaupun hasil penelitiannya 7 hari, ini kan harus lebih aman karena ini prosedur operasional ya. Kemudian volume bioflok diukur juga 7 hari, karena kalau bioflok tidak terbentuk, itu artinya proses pemanfaatan NH3 itu tidak berjalan, dan airnya biasanya bau tidak enak gitu ya. Kalau sudah bau tidak enak, itu artinya amoniaknya tinggi, proses teknologi bioflok tidak berfungsi di situ ya. Salah satu melihat apakah teknologi bioflok berfungsi atau tidak, itu dilihat dari salah satunya dilihat dari dari bau air yang di situ. Kalau kita pegang airnya bau, tangan kita habis megang air itu bau amoniak ya, itu artinya teknologi bioflok tidak berfungsi. Itu perlu kita evaluasi. Biasanya itu terkait juga dengan volume bioflok. Kalau itu airnya bau, biofloknya juga nggak terbentuk. Nah, dan biasanya kita evaluasi dari karbon organik yang kita tambahkan. Itu untuk mengevaluasi apakah terbentuk dan tidak. Kita bisa tambahkan lagi, mungkin teknologi karbon organiknya kurang. Terus yang penting-penting saja, oke, apa ini? Pengenceran
pengenceran pergantian air dilakukan di volume bioflok. Kalau biofloknya itu dari kami 20 miligram per liter itu maksimum. Saya pernah mendapatkan sampai 400 itu ikan lele nggak masalah itu. Ya. Kalau tidak salah 400, mudah-mudahan saya nggak salah. Tapi yang jelas lebih dari 200 mili. Tapi di dalam SOP ini saya mencoba membatasi di 200 saja. Ya, walaupun hasil penelitian bisa sampai di atas itu. Ya, saya lupa angkanya, tapi ingat saya di atas 300. Ya. Jadi sebaiknya kalau sudah 200 mililiter per liter itu dilakukan pergantian air. Gitu. Kemudian konsentrasi oksigen juga sebaiknya tidak kurang dari 3 mg per liter ya, karena tadi dimanfaatkan untuk ikan dan untuk biofloknya. Saya kira demikian ini panen. Setelah itu panen dilakukan sesuai dengan ukuran ya, apa 3 bulan. Kalau nila kan bisa sampai 4 bulan misalnya, kalau lele biasanya 2 bulan. Ya 2 bulan apa, malah kalau ikannya lebih besar waktu ditebar itu mungkin cuma 45 hari sudah panen. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan pada ini. Saya kembalikan ke Dr. Yesi. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. Azam atas paparan materi yang sangat informatif ya, dan mencerahkan bagi kita semua. Dari judul ya, kita teknologi bioflok budidaya ikan air tawar yang efisien. Dari paparan tadi dapat saya garis bawahi ya, ada efisiensi tenaga kerja tadi ya Prof ya, ada efisiensi penggunaan air tadi dengan teknologi bioflok ini, dan juga yang terakhir itu yang pasti yang diharapkan efisien itu adalah efisien penggunaan biaya. Dalam hal ini efisiensi dalam penggunaan pakan gitu ya. Tadi ada dibuat juga statement bahwa dengan teknologi bioflok ini kita bisa menghemat penggunaan pakan itu sebesar 20% ya, dibandingkan budidaya dengan tidak menggunakan bioflok. Nah itu serangkaian kesimpulan yang dapat saya buat ya dari paparan. Nah, saya yakin peserta webinar ini sudah mendapatkan banyak sekali wawasan baru ya, dan manfaat dari paparan Pak narasumber. Namun tentu saja semakin banyak kita belajar, semakin besar pula rasa ingin tahu kita. Saya lihat di kolom chat ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang menunjukkan antusias dari peserta webinar kita. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar ya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun komentar ya. Pertanyaan itu bisa langsung disampaikan dengan raise hand misalnya ya, dan juga dituliskan pada kolom chat. Saya lihat sudah ada dua peserta ya yang raise hand. Mungkin untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Gusti ya untuk memberikan pertanyaan. Setelah itu nanti baru ke Pak Ade. Silakan Ibu, tolong disebutkan nama dan asalnya ya. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas Bu. Oke, terima kasih moderator yang kami hormati Prof. Ajeng Bahrul Jaidi. Memang Prof ini sudah pakar ahli sekali ya di bioflok. Cuman yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, dari sisi ekonomi mungkin saya belum melihat ya analisis itu. Artinya efisien yang dibahas tadi memang dari sisi teknis. Karena kita lihat bioflok ini walaupun memang menurunkan XCR, meningkatkan SR, tapi konsumsi energinya cukup tinggi. Di sana tentu ada listrik, kemudian juga ada limbah yang artinya karena airnya keruh gitu ya, itu juga membuat limbah baru tentunya. Nah, jadi pertanyaan saya,
secara ekonomi sebenarnya level skala usaha sampai seberapa masih dianjurkan untuk menggunakan bioflok? Karena saya melihat beberapa literatur bioflok ini belum begitu tinggi menguntungkan dari segi skala kecil, apalagi dengan menggunakan sistem yang cukup apa namanya kompleks gitu ya. Namun di level besar mungkin memang sudah bisa diterapkan. Nah, mungkin apakah ke depan memang perlu nih kita bersinergi ya untuk melihat level secara ekonominya memang efisien. Dan pada tingkat kepadatan berapa dia jenuh, artinya tidak lagi menghasilkan keuntungan atau tidak efisien lagi. Mungkin itu pertanyaannya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Gusti atas pertanyaannya. Sudah dicatat. Sekarang lanjut ke Pak Ade, silakan Bapak. Pak Ade. Halo, maaf. Ya, silakan Ya, Pak Ade. barusan masih di-emut sama Ibu. Jadi nggak bisa komunikasi. Em, ini kebetulan saya sama Taruna dan Taruni di kelas, Bu. Ini ada titipan pertanyaan dari Hafijah, Taruna yang sama-sama menyaksikan. Mohon izin bertanya, katanya, karena bioflok itu tumbuh di dalam wadah budidaya, pertanyaannya sederhana saja. Seberapa banyak volume bioflok yang tumbuh yang dimanfaatkan sebagai pakan? Sebagai pakan. Nah, Ya, Pak. karena kata Hafijah itu kan Pak, kapan tumbuhnya bioflok ini? Karena bersama-sama hidup di dalam air di wadah budidaya itu sendiri. Demikian pertanyaan titipan dari Hafijah. Mohon maaf apabila kurang tepat. Terima kasih. Demikian Prof pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Sebelum dijawab Prof, satu lagi ya kita tampung dari Pak Andika Saputra. Silakan Pak. Andika. Masih di mute ya Pak, sebentar Pak. Gak bisa. Oh, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang bioflok dan juga saya sudah mendengarkan tentang bagaimana itu bioflok, apa itu bioflok. Jadi pertanyaan saya di sini sampai di biaya ya, dan juga sistem yang sangat penting yaitu kan di aerasinya ya. Jadi saya mau bertanya saja sedikit tentang bioflok ini Pak, tentang di
Pertanyaan saya, mengapa sih aerasi sangat penting dalam sistem bioflok, tetapi bukan hanya untuk ikan, tetapi juga untuk vlog itu sendiri, Pak? Nah, jadi seperti itu. Kenapa harus ada aerasi ini, begitu, Pak? Pertanyaannya. Baik, cukup Pak. Ada lagi? Karena juga saya di sini kan ada bioflok, saya juga di SMK 1 Alas lagi magang. Saya juga ada ikan hias yang lagi saya teliti di sini, Pak. Baik, terima kasih Pak Andika Saputra atas pertanyaannya. Saya persilakan Bapak Prof. Azam untuk menanggapi 3 pertanyaan tadi ya, dari Bu Gusti, dari Pak Ade, dan juga dari Pak Andika. Silakan Bapak. Baik, Bu Gusti. Jadi untuk analisis ekonomi, kajian secara menyeluruh memang kita belum tuntas ya. Artinya belum kita melakukan kajian secara menyeluruh. Kita hanya membandingkan input yang diberikan ya dengan output yang dihasilkan. Baru membandingkan itu. Dari tadi kita coba lihat input yang kita berikan, tambahan input yang kita berikan itu kan karbon organik, molase ya salah satunya, atau dedak dan sebagainya. Kemudian yang kita bisa turunkan itu kan efisiensi pakan selain air ya. Saya belum menghitung makanya saya belum menghitung secara keseluruhan, tetapi secara parsial terlihat pakan bisa turun 20%. Ya kan, penggunaan pakan, baik itu dari penelitian berdasarkan dosis tadi yang diberi pakan 5% dengan yang 4% itu hasilnya sama. Artinya kita bisa menurunkan penggunaan pakan 20%. Demikian juga dari protein ya. Dari protein tadi yang 32 dengan yang 20%, dengan yang 14 hari diberi pakan rendah, itu hasilnya lebih tinggi, malah katakan sama saja. Itu masih sudah menurunkan pakan sebanyak di akhir usaha, di akhir budidaya ya, biasanya kan pakan cukup banyak karena biomasnya sudah banyak. Selama 14 hari pakannya kita bisa turunkan proteinnya, artinya biayanya turun gitu. Nah, kalau dibandingkan molase itu yang kita gunakan kan 5% dari total pakan yang kita berikan. Jadi kalau kita berikan pakannya 2 ton, mungkin molasenya ya 5%. Bahkan bisa turun kadang-kadang kalau sudah probiotik biofloknya itu banyak ya, itu kita tidak berikan itu molasenya. Nah, sementara pengurangan biaya itu 20% dari pakan. Jadi masih ada selisih 15%. Itu secara parsial ya, ngelihat parsial. Saya katakan tadi saya belum menghitung secara menyeluruh, secara detail gitu. Tapi secara parsial, pertama dari penggunaan air, yang kedua dengan penggunaan pakan. Ya, dengan penggunaan pakan itu sudah output dan input kira-kira kita bisa efisiensi sampai 15%. Itu dari sisi bagaimana skala usaha ya, itu sebenarnya kan kita bisa lihat keuntungan lele itu kan, kalau lele ya itu kan sekitar 1 kilo itu 2.000 kira-kira kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa, kalau di luar Jawa bisa 55.000 per kilo. Nah, kalau kita punya kolam yang volume 6 ton atau 6 meter kubik, itu kan panennya 40 kilo kali 6 gitu. 6. Jadi kita tinggal kalikan saja. Kita misalnya ini kalau hitung-hitungan matematisnya ya, 2.000 kali hasil panen.
Itu pada tebarnya misalnya 300 atau 400 per meter kubik. Berarti kan ada sekitar 300 sampai 400 kilo kali 2000 ya. Satu bak gitu, satu bak yang 6 meter kubik. Ya mungkin untungnya sekitar 800-an. 500 sampai 800. Itu secara parsial seperti itu. Kalau seperti itu saya bisa menghitung, tapi secara keseluruhan memang kita belum sampai ke sana ya. Itu. Saya kira itu saran yang baik ya untuk nanti kita kaji lagi secara secara menyeluruh dari sisi ekonominya. Berikutnya dari Dr. Ade tadi ya, bagaimana itu bioflok bisa tumbuh? Kan ada ikannya. Bioflok tumbuh karena ada sisa pakan, karena ada bahan organik yang kita tambahkan, karbon organik. Itu. Jadi memang kita tumbuhkan barengan dengan ikan tuh bisa. Nanti dalam waktu seminggu sudah tumbuh biofloknya. Atau mau dipersiapkan terlebih dahulu juga bisa. 3 hari sebelum ikan ditebar kita tambahkan kita tambahkan molase. Tapi kan di situ tidak ada bahannya, tidak ada fungsi nitrogennya, tidak ada. Jadi fungsi kedua biofloknya tidak ada, hanya bioflok sebagai pakan saja bisa ya, tapi sebagai memperbaiki kualitas air tidak terjadi. Jadi dalam seminggu 10 hari itu sudah tumbuh ya, sudah tumbuh itu. Jadi bisa aja kita persiapkan sebelumnya. Kalau praktis di lapangan biasanya tidak langsung saja gitu. Jadi antara penelitian dengan di lapangan itu kadang-kadang kita sering di lapangan karena pekerjaannya banyak. Kita punya misalnya ada 100 unit kolam, biasanya itu langsung saja ikan masuk, diberi pakan, langsung diberi molase, itu nanti dalam 1 minggu sudah tumbuh gitu. Jadi tumbuhnya bersamaan ya. Kemudian yang ke Pak Andika ya, aerasi itu fungsinya memang kalau hanya bukan teknologi bioflok itu ya dibutuhkan aerasi, terutama adalah untuk untuk keperluan ikannya ya, ikannya. Kemudian juga untuk menguraikan sisa pakannya menjadi nitrit ya, menjadi nitrat itu, dari amonia menjadi nitrat. Tetapi kalau bioflok karena terjadi gumpalan ya, bentuknya itu gumpalan-gumpalan atau agregat kalau bahasa itunya, bahasa Sundanya ya, agregat, gumpalan-gumpalan begitu, itu biofloknya. Di situ kumpulan dari organisme yang paling banyak, organisme kecil, terutama bakteri dan plankton ya. Dua-duanya perlu oksigen itu ya, karena dua-duanya makhluk hidup kan, mikroorganisme renah. Jadi mungkin berapa ratus ribu itu bakterinya yang ada di dalam kumpulan bioflok. Itu dia perlu oksigen. Itu. Dan demikian juga plankton, zooplanktonnya gitu. Jadi itulah yang membutuhkan oksigen untuk teknologi bioflok harus cukup. Ya, tidak hanya untuk ikan tetapi juga untuk bioflok. Kalau tidak, itu biofloknya mati. Jadi dia akan mengendap di dasar dan mati, dan itu akan menjadi racun gitu. Jadi makanya kalau bioflok itu aerasinya sebaiknya mengaduk, sehingga bioflok itu berada di dalam kolom air gitu. Kalau biofloknya mengendap, itu bakterinya akan mati, kemudian akan menjadi racun untuk ikan, untuk lingkungan di situ itu. Jadi fungsi aerasi untuk teknologi bioflok ini memang ada tambahannya gitu, tidak hanya untuk kebutuhan penyediaan oksigen untuk ikan saja. Demikian Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Prof. Azam.
Mudah-mudahan Bapak Ibu penanya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada tanggapan, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Selanjutnya, sebelum saya berikan kesempatan kepada yang sudah raise hand, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Pertama, pertanyaan dari Bapak Suratman ya. Dalam beberapa penelitian, volume bioflok selalu berbeda dengan tingkat pertumbuhan dan efisiensi pakan tidak terlalu beda nyata. Pertanyaannya, volume bioflok berapa di dalam air yang optimal sehingga pertumbuhan ikan cepat dan efisiensi pakan maksimal? Itu Pak, pertanyaan pertama dari Pak Suratman. Pertanyaan dari penanya berikutnya, Pak Harja nanti bicara saja ya Pak, dan tidak saya bacakan. Selanjutnya ada dari Prof. Maman. Agar bisa diaplikasikan di masyarakat luas, apakah teknologi bioflok ini ada batas minimal maksimal dalam skala usaha atau industri agar tetap menguntungkan? Itu yang kedua Pak. Yang satu lagi, yang ketiga, dari Pak Setia Rahman, Kabupaten Kota Waringin Timur. Berapa kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk teknologi bioflok ikan nila dan ikan lele? Mungkin itu dulu Pak, 3 pertanyaan yang saya ambil dari kolom chat. Silakan Bapak. Baik, Bu Dr. Yesi. Jadi yang pertama ini tentang volume ya Pak Suratman ya. Jadi sebenarnya yang kita hindari itu kan terlalu rendah dan terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah itu berarti kan dia tidak tersedia untuk dimakan oleh ikan. Itu. Jadi penelitian berapa optimumnya itu tidak belum, artinya saya belum melakukan kegiatan itu dengan teman-teman peneliti. Ya. Tetapi yang tertingginya justru yang kami khawatirkan gitu. Ya, kalau terlalu tinggi berarti airnya terlalu kental, kebutuhan oksigennya makin tinggi. Ya, kalau oksigennya kita tidak bisa mencukupi, dan itu akan mati dan akan menjadi racun. Itu sebenarnya yang saya khawatirkan. Berapa maksimal volume bioflok yang bisa ditoleransi atau ditolerir oleh ikan yang kita budidayakan gitu. Dan untuk lele itu 200 aman ya, karena dari penelitian itu bisa lebih dari itu. Gitu. Tapi saya ambil yang kira-kira masih aman gitu. Ya. Dan yang rendah ya kalau selama masih tersedia itu nggak apa-apa, ikan masih bisa tersiap ya. Kalau tidak ada sama sekali baru itu artinya ikannya tidak bisa makan bioflok. Ya. Jadi harus ada tersedia sisa, ada sisanya ya. Apakah itu 30 atau 20 mg per liter gitu. Kalau dari analisis bukan dari penelitian ya, yang minimalnya kalau dari pengamatan sih ya sebaiknya sekitar itu 20-30 itu sudah cukup menyediakan makan untuk ikan. Tapi kalau tidak ada sama sekali berarti kan dia nggak siap itu hidangan makanannya itu, makanan tambahannya itu ya, snacknya tidak siap itu Pak Suratman. Jadi yang kita khawatirkan justru maksimumnya. Kalau kita salah mengelola itu maksimumnya naik terus gitu. Kemudian Prof. Maman ya tadi untuk skala usaha ini memang hitung-hitungannya parsial tadi ya, masih parsial. Kalau lele itu 2000 untungnya ya. Kalau nila bisa lebih tinggi gitu. Nah, sebenarnya kita punya satu juga kalau yang dihitung sebenarnya kan cukup tenaga kerja ya. Tenaga kerja sama tenaga kerja dan aerasi ya untuk mendapat maksimal minimalnya berapa gitu. Tapi kalau untuk keperluan berapa untungnya itu ya tadi kalau lele sekitar 22.000 keuntungannya,
Kalau nila bisa lebih tinggi dari itu. Tinggal kita mau berapa kali. Tuh. Jadi kajian ini memang belum, Prof, ya. Jadi sampai detail harus punya berapa meter kubik atau harus panen berapa supaya itu layak untuk apa namanya, untuk secara ekonomis bisa menghidupi satu keluarga gitu. Walaupun secara matematik bisa dihitung kasar sih, ya. Kalau 1 meter kubik itu kan lele kan katakan 40 kilo 1 meter kubik panennya kan. Nah 40 kilo kali 2.000 berarti 80.000 untungnya gitu kan. Nah kalau punya misalnya 10 kolam itu berarti kan punya 600 meter kubik. Itu berarti kan tinggal saja 600 kali 80.000 untuk keuntungannya gitu. Itu kan dari hitung-hitungannya seperti itu ya. Lele itu sekitar 2.000-an lah untungnya per kilogram. Jadi kalau kita mau punya 600 meter kubik berarti panennya kan sekian kali 2.000 gitu keuntungannya. Hanya sampai di situ kita ngitung-ngitungnya gitu. Itu Prof Maman. Yang terakhir Setia Rahman, berapa kebutuhan oksigen? Oh ya, jadi sebaiknya sih tidak lebih dari di bawah 3 ya Pak, gitu. Karena khawatir biofloknya tinggi. Ya, kalau ikan sendiri sebenarnya ya untuk lele itu sebenarnya di bawah 3 masih bisa ya, sampai 2 gitu, 2,5 gitu. Ya. Tapi untuk amannya di SOP yang saya buat itu tidak lebih rendah dari 3. Supaya aman gitu. Tapi sebenarnya kalau di lapangan itu saya ngukur kadang-kadang 2,5, 2, sekian itu untuk lele masih kuat. Kalau aerasi kan tersedia terus, kecuali tanpa aerasi, ya. Kalau tanpa aerasi, berarti dia dari fotosintesis kan, besok paginya bisa mendekati 0 gitu. Tapi kalau aerasi kan mau pagi mau siang, kadar oksigen di air tetap sepanjang hari, gitu. Sehingga sebaiknya tidak di bawah 3, karena ada biofloknya itu ya. Khawatir biofloknya tinggi, nanti banyak menggunakan oksigen terus turun ya, bisa lebih dari. Kalau di bawah 2 itu memang agak berat ikan ya, di bawah 2. Kalau ini di lapangan ya, kondisi di lapangan. Jadi beberapa kali ngukur itu biasanya ya mendekati 3 itu masih aman lah. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof atas tanggapannya dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Nah, di sini masih saya lihat ada yang ada 2 peserta yang raise hand, Prof. Kita beri kesempatan ya. Kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Pak Nur Tilawah Hakim. Yang pertama, selanjutnya nanti ada Pak Harja Supena. Silakan Pak Nurtila. Ya, terima kasih banyak Pak, Bu. Di sini tadi sebetulnya saya terlambat masuk tadi, tapi saya sempat menyimak beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh Pak Prof. Maaf Pak Prof, ada beberapa hal yang saya pertanyakan di dalam bioflok ini. Kebetulan ada 2 kelompok pemudakan yang saya kawal di lapangan yang melakukan bioflok ini. Yang pertama, komposisi pakan yang Pak Prof tadi katakan bahwa cukup sampai 5 hari ya. Itu yang saya pertanyakan Pak Prof, efisiensinya pemberian tiap hari atau yang per 5 hari yang lebih optimal. Itu yang pertama dalam komposisi pakan. Terus yang kedua,
eh, tadi ada pemaparan dari Pak Prof bahwa yang mengatakan bahwa eh, bioflok itu tidak membutuhkan prebiotik. Ini yang menarik sekali bagi saya karena jujur baru kali ini saya mendengar pemaparan macam ini Prof. Karena sepengetahuan saya dan dari literatur yang sudah saya baca dan beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, probiotik itu sangat dibutuhkan dalam bioflok karena tanpa probiotik saya kira flok tidak akan bisa terurai. Dan fungsi molase yang saya ketahui dan dari literatur juga yang saya pernah dapatkan bahwa justru molase inilah yang mengatur atau mengontrol perkembangan yang berlebihan dari flok ini. Nah, itu yang tadi menarik Prof. Mungkin bisa dipaparkan kembali bahwa molase di bioflok itu tidak membutuhkan prebiotik, tapi hanya membutuhkan molase. Terus yang ketiga Prof, tadi yang saya ingin tanya sebagai informasi saja ini bahwa di daerah saya ini sudah pernah melakukan bioflok lele dan bioflok nila. Tetapi hitungannya bioflok lele itu sangat jauh dari harapan. Kenapa? Pertama, lele di sini Prof di Sulawesi Selatan itu harganya itu hanya berkisar sampai paling mahal itu Prof 17.000 per kilo. 17.000. Jadi tidak ada yang melebihi itu. Kalau nila bioflok itu hanya berkisar sampai 35.000 per kilo. Jadi itu sebagai informasi Prof. Lebih dan kurangnya mau dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Harja untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Sudah bisa Pak Harja? Pak Harja? Oke, sudah bisa nih. Oke. Ya, Silakan, ya, Pak. sudah kedengaran suara saya, Bu Nia? Bu Yesi. Sudah Pak, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tadi itu sudah pertanyaan saya melalui chatting ini, tapi sudah nggak dibacakan. Jadi intinya sebenarnya pertanyaan saya itu sudah disampaikan yang sama dengan pertanyaan yang lainnya. Jadi tadi kalau saya tidak akan membahas dari sisi teknologi karena saya bukan orang teknologi. Cuman tadi pertanyaan itu sudah banyak ditanyakan. Jadi saya cuma mau bertanya saja kepada Pak Prof Azam. Tadi kan kalau saya dengar tadi sudah berapa banyak penelitian itu, kalau nggak salah 14 penelitian, kemudian yang dipublish ada berapa ya? 11 kalau nggak salah. Nah cuman memang jujur saja banyak pertanyaan-pertanyaan yang ke saya juga, ada orang bertanya itu katakan sudah ada sistem bioflok dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya tadi walaupun tadi sudah disampaikan menguntungkan atau tidak tadi sudah dijawab. Nah, cuman persis saya kalau bisa berarti mungkin saran saja kepada banyak pertanyaan. Kira-kira tuh kalau menguntungkan berapa sih untungnya? Kan? Nah, mungkin perlu juga dibuat semacam kayak analisa usahanya. Yang pertama baik misalnya antara budidaya lele yang tidak melakukan bioflok dengan yang melakukan bioflok, ataupun demikian juga ikan nilainya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lebih bisa saya menjawab karena saya nggak ngerti tentang teknologinya. Cuman kalau mau saya tanya saja, kira-kira kalau ada pertanyaannya, rasanya enak mana sih misalnya ikan lele atau ikan nila yang dipelihara melalui bioflok dengan tidak melalui bioflok tuh kira-kira enak mana rasanya gitu kan? Karena saya lihat tuh kalau
di hatchery itu yang pakai bioflok tuh warna airnya tuh agak aneh-aneh, coklat dan sebagainya, itu geli juga ngelihatnya. Kira-kira pertanyaannya makan rasanya tuh sama atau beda gitu kan. Kemudian mungkin ini hanya sekedar apa saja pertanyaan yang enggak inilah. Kira-kira selain ikan nila dan lele itu kemungkinan nggak tuh kalau ikan bawal gitu, karena kan ikan bawal tuh bagus juga sih kalau menurut saya tuh, bawal tuh bagus sekali gitu ya, tebal dagingnya gitu kan. Kira-kira kalau dilakukan bioflok tuh seperti apa? Kira-kira gitu aja. Mungkin saran saya mungkin kedepannya mungkin perlu dibuatkan juga analisa usahanya lah, karena saya mungkin dari sisi orang ekonomi perlu tahu tuh analisanya seperti apa sih antara yang dipelihara melalui bioflok ataupun dengan yang tidak melalui bioflok. Mungkin itu aja, Bu Moderator, Bu Yesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harja atas pertanyaannya. Baik, ada 2 pertanyaan langsung ya dari peserta. Mungkin saya bacakan satu lagi pertanyaan ya, Prof. Yang pertama ini agak penting. Oh, agak penting. Baik. Silakan Prof ditanggapi untuk pertanyaan 1 dan 2. Tolong dianukan yang slide prinsip bioflok. Yang gambar tuh. Terima kasih Pak Nurtila ya. Nurtilawa ya. Saya kira ini beliau sangat pengalaman di lapangan. Jadi ini kita sambungkan saja ilmunya. Ya, kita saling tukar gitu, saya tukar sharing ya. Mungkin kembali ke sini dulu Pak ya. Apakah ini prinsip bioflok itu sebenarnya ini ya, di sini tidak ada itu probiotik gitu. Justru itulah di lapangan kan banyak menggunakan probiotik. Makanya saya lakukan penelitian itu berdasarkan kondisi lapangan dan teori itu berbeda gitu. Prinsip ini di teori ini ya. Jadi karena ada perbedaan itulah saya melakukan penelitian justru di situ. Itu. Jadi ternyata probiotik itu tidak harus, bukan tidak boleh. Kalau kita mau ngirit ya nggak usah pakai. Kalau ragu-ragu apakah biofloknya terbentuk atau tidak kalau tanpa probiotik, ya berikan di awal saja. Saya awalnya juga ragu-ragu Pak, takut nggak tumbuh gitu, jadi saya berikan di awal sekali saja. Setelah itu tidak, probiotik nggak diberikan. Itu. Jadi probiotik itu isinya kan bakteri heterotropik, bakteri yang bisa memanfaatkan karbon organik untuk sintesis, untuk bisa perkembangan bakterinya. Jadi bakterinya itu bisa berkembang kalau ada karbon organik gitu. Karbon organik sebenarnya ada di air, berasal dari mana? Dari pakan. Pakan itu ada karbohidratnya. Karbohidrat itu dimanfaatkan oleh bakteri. Kenapa ditambah? Karena tidak cukup kalau tidak dipakai karbon organik, tidak ditambahkan dari luar. Itu. Di situ saya mencoba tanpa probiotik biofloknya tumbuh. Itu. Apakah bisa diartikan bahwa di air ada ada bakteri? Secara umum ada bakteri. Di mana? Di air, di darat. Itu ada bakteri. Nah, kenapa probiotik? Kenapa yang kalau kita tambah karbo organiknya itu yang tumbuh bakteri heterotropik, yang lain tidak?
Ya karena kita beri makan dia. Sehingga tadi bakterinya macam-macam, karena kita beri makan karbon organik, maka yang berkembang karbon organik itu bakteri heterotropis tadi, Bacillus dan sebagainya tadi. Dan itulah yang memanfaatkan amonia untuk disintesis. Untuk disintesis, sehingga amonia di airnya itu menjadi berkurang, sehingga racunnya akan hilang gitu. Jadi prinsipnya, kembali Pak Nurtilanya Halim ini, prinsipnya kalau dari jurnal-jurnal internasional yang awal-awal sekali, ya, maksudnya prinsipnya tidak ada penambahan karbon organik, tidak ada penambahan probiotik, ya. Nah, di lapangan hampir selalu SOP-nya ada penambahan bakteri. Makanya saya katakan efisiensi. Itu. Coba lihat tadi Pak Alfi yang ada probiotik tadi yang kedua. Terus, nah ini ya. Yang satu ditambah, yang satu tidak. Laju pertumbuhannya sama. Volume biofloknya sama. Saya nggak bilang lebih tinggi lah, sama saja sudah bagus gitu. Saya ngambil yang minimalnya. Artinya apa, Pak Nurtila? Tanpa probiotik, biofloknya terbentuk 111 mililiter per liter. Yang dengan probiotik 106 sama. Kecuali yang pakai molase saja cuma 10, di sana 150 baru probiotik perlu gitu. Memang ini membuat banyak yang bertanya ini gitu. Karena prinsipnya sebenarnya tadi bioflok itu penambahan molase, penambahan karbon organik gitu. Probiotik itu penambahan bakteri kan, yang dalamnya bakteri. Itu Pak ya. Jadi tapi silakan aja. Makanya saya lupa tadi di dalam itunya apa, saya ditambahkan molase di awal atau probiotik di awal atau tidak. Tapi intinya di tengah-tengah itu selama proses penambahan probiotiknya tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan di awal saja itu karena khawatir ada nggak ya gitu. Bahasa sederhananya begitu. Ada nggak ya bakterinya di dalam air? Kalau enggak, ya kita kasih aja sekali. Itu Pak untuk yang pertama. Untuk yang pakan itu sebenarnya tadi bukan yang diberikan 5 hari sekali itu bukan pakan Pak. Ya. Bukan itu apa tadi? Yang diberikan 5 hari sekali itu apa tadi tuh? Karbon organiknya. Kalau di lapangan bukan sebagian lah, beberapa pembudidaya melakukan setiap hari. Sementara prinsipnya kan prosentasi dari berapa persen kita memberikan karbon organik terhadap pakan yang sudah diberikan itu. Jadi sebenarnya mau diberikan sehari sekali, 7 hari sekali atau 5 hari sekali itu dasarnya sama, yaitu pakan yang sudah diberikan. Kalau 7 hari sekali berarti jumlah pakan yang diberikan 7 hari dikali 5%. Kalau 1 hari sekali 5% ke 1 hari, kan tiap hari itu kan harus ngasih probiotik. Itu. Harus memberi karbon organik. Kan lebih ribet kan tiap hari memberikan karbon organik. Sementara diberi 7 hari sekali, 5 hari sekali sama saja gitu hasilnya. Ya lebih baik kita efisiensi tenaga. Bosan juga kalau tiap hari ya memberikan bukan bosan lah.
tenaganya jadi lebih banyak kita yang dikeluarkan gitu. Yang terakhir tentang pakan tadi. Yang pakan coba yang protein. Saya menyarankan Pak, coba pakai ini Pak, strategi ini, ya. Coba pakai strategi ini. Pakan ikan diberi pakan tinggi dulu, ya. Yang teknologi bioflok, kemudian menjelang panen turunkan itu pakannya. Itu. Turunkan pakannya. Dan ternyata hasilnya dibanding tanpa bioflok itu sama. Yang diberi pakan 32% selama 60 hari dengan yang diberi pakan terakhir 14 hari 20% yang harganya jauh lebih murah, itu laju pertumbuhannya sama, walaupun di situ 1,7, 1,8 dengan 1,9 anggap aja sama. FCR-nya sama. Kalau saya menyarankan pakai metode ini, Pak, untuk protein yang jauh, ya. Tapi hasil penelitian yang tidak saya masukkan ke sini, kalau proteinnya 28 dengan 32, yang bioflok dan non bioflok itu hasilnya sama. Ada lagi tuh penelitian itu, tapi nggak saya masukkan semua. Saya hanya memberikan yang ekstrim-ekstrim saja, ya, karena terlalu banyak kalau datanya kita berikan ke sini. Jadi kalau Bapak mau memberikan pakan ikan yang non bioflok 32 dengan kolam yang teknologi bioflok 28, itu produksinya sama hasilnya. Berarti sudah 4% kita bisa menurunkan kadar protein. Kali berapa harganya? Selisih harga. Secara kecil-kecilan saya sudah menghitung begitu. Kira-kira ada kelebihan uang sekian gitu. Itu Pak. Jadi kalau sampai 28 itu masih kekejar. 32-nya itu masih sama. Ya. Tapi kalau 20, penelitian lain juga sama. Saya coba dengan 20 dan 32 selama 60 hari. Yang 20 keteter. Nggak ngejar. Karena selisih proteinnya hampir 10%. Ternyata yang kolam non bioflok produksinya lebih tinggi. Yang 20% saja dan non bioflok juga. Yang kolam bioflok 60 hari, non bioflok 60 hari 32%, dibandingkan dengan teknologi bioflok 60 hari 20%, itu hasilnya lebih bagus yang non bioflok. Artinya terlalu jauh itu protein 20% dengan 32, nggak bisa ngejar. Tetapi penelitian lanjutannya saya persempit kan. Kalau penelitian kan gitu modelnya, luas dulu baru kita persempit menjadi 28. Itu ada berapa kemarin dia? 24, 28 dengan 32 ya, ada 3 perlakuan. Itu yang 28 itu dengan 32 itu ngejar. Saya lupa yang 24 hasilnya. Tapi yang saya ingat 28 dengan 32% itu produksinya sama, Pak. Yang non bioflok dengan yang non bioflok yang 32 dan bioflok 28 itu sama. Itu. Tapi saya nganjurkan di lapangan ini yang lebih praktis ini. Kita genjot dulu pakai protein tinggi, begitu menjelang panen kebutuhan pakannya banyak, kita turunkan proteinnya. Ternyata hasilnya masih bagus gitu. Artinya kita bisa ngirit uang di situ. Ini memang penting, terutama itu tadi ya. Karena di lapangan orang menganggap bahwa probiotik itu diberikan, dan memang selalu diberikan itu. Ya, tapi kalau kita mau lebih efisien, prinsipnya sendiri, teorinya tanpa probiotik prinsipnya. Ya. Dan saya mencoba beberapa kali penelitian. Untuk selanjutnya saya nggak pernah pakai probiotik itu. Waktu awal saja, sebelumnya saya nggak berani memang, karena di lapangan saya temukan pakai probiotik semua. Tapi kembali saya berani mencoba itu karena prinsip di depan tadi itu memang tanpa probiotik. Jadi yang utama itu teknologi bioflok itu
tambah karbon organik, berikan aerasi yang cukup. Itu yang sebenarnya yang menjadi prinsipnya gitu. Walaupun saya tidak bilang tidak pakai probiotik ya, tapi itu fakultatif lah. Saya mau pakai ya silakan gitu. Saya kira itu untuk Pak, karena ini apa namanya di lapangan ya, berhari-hari berhadapan dengan pembudidaya ya. Yang kedua ke Pak Harja, ya saya kira keuntungan lain dari apa namanya teknologi bioflok ini limbah ya. Dengan ada teknologi bioflok justru air limbahnya itu menjadi limbahnya menjadi berkurang karena sudah diolah menjadi bioflok. Itu salah satu keuntungannya. Makanya di dalam buku saya yang mau saya cetak itu, salah satu di bagian bab belakang itu saya tulis memang di situ aplikasi bioflok di pemukiman padat. Karena kalau teknologi biofloknya itu jalan, airnya itu tidak bau. Walaupun itu kanan kiri rumah orang gitu ya. Tapi kalau budidaya, kalau tanpa bioflok itu apalagi kalau lele itu sudah menyengat kemana-mana, jarak 50 meter juga sudah bau gitu. Jadi ini ramah lingkungan dan ramah penggunaan air tawar ya. Karena ini memang teknologi untuk future ya, untuk ke depan ini. Ya. Selain ras, teknologi bioflok ini adalah teknologi ke depan gitu. Rasanya yang paling enak tuh pas lapar Pak Arja ya. Gitu. Jadi pas lapar kita makan hasil bioflok enak itu. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada beda rasa ya antara yang di bioflok dengan yang kolam biasa sih. Saya berikan demikian Bu Yesi, makasih. Baik, terima kasih Pak Prof atas jawabannya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah sesi diskusi dan tanya jawab telah kita lalui dengan sangat antusias ya dari seluruh peserta. Dan saya mohon maaf karena tidak bisa merespon semua pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang disampaikan di kolom chat. Dan untuk kita bisa diskusi lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa langsung menghubungi Prof. Azam ya. Mungkin kalau yang berdiskusi bisa menghubungi saya di nomor HP 0812 815 6863. Ini kalau ada hal yang sangat penting yang perlu kita diskusikan, kita lanjut di luar forum ini ya Prof ya. Oke. Terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif bertanya maupun memberikan tanggapan, serta kepada Bapak narasumber yang telah menjawab dengan jelas dan penuh dengan wawasan. Semoga semua pembahasan tadi bisa memperkaya pengetahuan kita, memperluas sudut pandang, dan juga sekaligus memberi inspirasi bagi kita semua. Untuk menyemarakan suasana ini, izinkan juga saya menutup sesi dengan sebuah pantun. Pergi berlayar ke pulau seberang, sampai di dermaga menjelang senja. Diskusi hangat telah kita jalankan, semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka tuntas sudah rangkaian acara inti webinar kita. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta webinar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Pak Lalu. Baik, terima kasih Ibu Moderator
Jadi dengan berakhir tadi pertanyaan terakhir dari para peserta, mungkin rangkaian kegiatan untuk webinar seri ini ya, seri kedua ini kita akhiri. Sampai jumpa pada webinar seri berikutnya. Saya MC, mohon maaf apabila ada kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen sebelum kami tutup ya. Thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Lalu. Izin Pak, link materinya nggak ada Kak Pak? Tadi sepertinya sudah di-share di atas, mungkin adminnya bisa nge-share ulang. Tira de evento ade gue. Kirim bodak, kirim ke nomor mahano. Nomor itu tinggalan. 170. Coba, habis yuk. Izin bertanya, Pak.